Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu semua, pada awal tahun ajaran 2020-2021 semester genap ini, kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam bab 6 tentang organisasi kehidupan. Sebelumnya ibu ucapkan semoga kita tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Baiklah, untuk materi kali ini tentang organisasi kehidupan. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, di sini nanti akan ada bagian dari organisasi kehidupan itu apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tentang sel tumbuhan dan sel hewan, sel tumbuhan, jaringan hewan, jaringan tumbuhan, organ hewan, sistem organ tumbuhan, sistem organ hewan, dan organisme tumbuhan dan organisme hewan. Nah, kita lihat di sini apa pengertian. Nah, di sini kita akan pelajari tentang sel dahulu. Apa itu sel? Menurut Robert Hooke, pertama kali dia mengamati sel gabus pada tumbuhan, dan kemudian Matthias dan Thomas Schwann menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, setiap sel ini terdiri dari cairan yang disebut dengan sitoplasma, membran sel, serta inti nukleus. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus ini, sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya bakteri dan alga biru. Kemudian eukariotik merupakan sel yang nukleusnya memiliki membran, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, sini kita lihat. Nah, pengertian sel itu adalah organisme bersel tunggal. Nah, sini contohnya apa? Bakteri, protista. Nih, seluruh kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Kemudian ada lagi pengertian sel itu dari organisme bersel banyak, multiseluler. Contohnya pada manusia dan tumbuhan. Nah, terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Kita lihat struktur sel. Nah, ini adalah struktur sel. Ini adalah struktur dari sel tumbuhan dan hewan. Nah, di sini akan lihat ini sel tumbuhan dan hewan. Nah, dari sini ini merupakan tumbuhan. Nah, ini hewan. Dari gambar ini nanti kita akan lihat apa perbedaan dan persamaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kemudian dalam struktur sel itu ada yang namanya membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, protein. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk ke dalam sel. Nah, kemudian ada lagi sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel. Sitoplasma ini mengandung berbagai macam zat, antara lain protein, lemak, karbohidrat, zat organik dan zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Nah, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat dalam sitoplasma. Nah, kita lihat kemudian struktur sel. Struktur sel kemudian ada lagi yang disebut dengan nukleus. Nukleus tersusun atas membran, cairan, inti, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Kemudian struktur sel yang lainnya itu mitokondria. Itu adalah organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondria. Dan ada lagi yang namanya ribosom. Ribosom berbentuk butiran yang menempel pada retikulum endoplasma, dan ada pula bebas di sitoplasma. Dia berfungsi sebagai tempat pembuatan sintesa protein. Dan ada lagi retikulum endoplasma, merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, retikulum ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi
berbentuk seperti kumpulan kantong. Dia berperan memodifikasi bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Dan ada lagi lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan makanan atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Nah, ini lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian sentriol. Nah, sentriol ini adalah berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi setiap sel yang membelah yang berperan adalah sentriol. Semakin banyak sel yang membelah itu berhubungan dengan nanti proses pertumbuhan manusia. Kemudian vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan ada yang sudah tua. Vakuola ini berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya ini berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau makanan berfungsi untuk mencerna makanan, vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa. Kemudian plastisida. Plastisida hanya terdapat pada tumbuhan. Dia mengandung pigmen tertentu yang disebut dengan kloroplas, yang merupakan plastisida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kromoplas berwarna kuning, memiliki pigmen xanthopil. Leukoplast berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada lagi dinding sel. Dinding sel yaitu membran sel tumbuhan yang dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding juga menjaga bentuk sel tumbuhan dan tidak berubah. Nah, ini kita lihat strukturnya semua dalam bagan. Nah, ini organel selnya ya. Nah, ini fungsinya. Nah, sini apakah di hewan, apakah tumbuhan. Nah, ini akan dilihat nih. Dari sini nanti kelihatan. Nah, ini lisosom hanya terdapat pada tumbuhan, hewan tidak. Kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan, hewan tidak. Dinding sel hanya pada tumbuhan, hewan tidak ya. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, ini bisa nanti video sel bawang merah, kamu bisa perhatikan nanti. Nah, kemudian jaringan. Jaringan pada tumbuhan terdiri jaringan epidermis, parenkim, jaringan penguat, penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, ini masing-masing mempunyai fungsi. Ya. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar, menjadi tempat pada jaringan lain. Nah, jaringan penguat atau penyokong itu ada terbagi kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut yaitu xilem dan fluem. Kalau xilem itu jaringan pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Kalau fluem jaringan pembuluh tapis. Itu berfungsi mengadakan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan tumbuhan ini macamnya semua ya. Nah, ini fungsinya masing-masing. Kita lihat di tabel. Kemudian jaringan pada hewan, ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong. Nah, ini jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung. Jaringan otot ada otot polos, jantung, lurik. Jaringan saraf tersusun atas sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Contohnya misalkan kamu dicubit, rasa sakit, itu akan disampaikan ke otak melalui jaringan saraf. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nah, ini tabelnya bisa dilihat ya. Kemudian organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari atas, akar, batang, dan daun. Akar bertugas sebagai menunjang berdirinya tumbuhan. Batang berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian daun mempunyai fungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian organ pada hewan.
Organ pada hewan dan manusia terdiri dari lidah, hidung, telinga, organ indera, paru-paru, lambung, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru yang merupakan sebagai organ ekskresi. Kemudian sistem organ. Nah, sistem organ ini akan membentuk satu kesatuan, nanti membentuk organisme atau makhluk hidup tunggal. Nah, dari sini kita akan lihat. Di sini dapat kita lihat contoh soalnya, bagaimana sifat jaringan yang membentuk suatu organ. Nah, jawabannya, organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan yang berbeda-beda. Misalkan jantung tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah. Struktur organ pada organisme berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat organisme, semakin sempurna dan kompleks organnya. Jadi intinya di sini semuanya itu berawal dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme atau organisme itu disebut juga dengan satu makhluk hidup atau satu individu. Jadi di dalam tubuh kita ini banyak susunan, maka disebut dengan organisasi kehidupan. Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan tentang materi organisasi kehidupan. Semoga kalian paham. Kalau yang tidak paham, silakan boleh tanya ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.